Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahis sami'il alim, alhamdulillahil majidil karim, alhamdulillahir raufil halim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Bersama Brili kita mengaji. Bu Lili naik haji. Ya. Ini pantunnya kebalik ya. Bu Lili naik haji, bersama Brili kita mengaji. Kali ini kita mengaji tapi secara aktual ya, dan nanti sekaligus saya mau mereview beberapa produk peci, songkok, kopiah, kupluk ya, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa yang lebih kuno dan sudah ada pada zaman Nabi, itu namanya adalah qalansuah atau qalanis jamaknya. Itu biasanya diartikan dengan peci, songkok, kupluk, kopiah. Nah, intinya adalah penutup kepala. Dalam bahasa hadisnya itu disebut dengan taghtiyah, penutup kepala. Nah, tadi saya sudah membaca beberapa referensi kitab hadis dan saya sudah tulis di sini. Nah, ini dia. Jadi di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab yang paling saya suka ini, itu ada hadis nomor berapa ini dia? 3336 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taghtiyatur ra's bin nahar fiqhun wa bil laili ribatun. Menutup kepala pada siang hari itu adalah fiqhun, termasuk pemahaman terhadap agama yang baik, dan ketika malam kok ditutup kepalanya itu termasuk ribatun, keraguan-raguan. Tapi hadis ini ada pembicaraan masalah isnadnya, dan kalau di versi terbitan Darul Kutub ini hadis ini dikasih kode dhaif. Rawinya Wasilah ibnil Asqa ya, Wasilah ibnil Asqa. Dan intinya adalah sebaiknya menggunakan penutup kepala itu adalah pada siang hari karena cuaca panas begitu ya, sedangkan malam hari kan tidak perlu karena cuacanya sudah dingin. Itu pada saat Rasulullah ya, suasananya begitu. Adapun kita di Indonesia mungkin masih cocok ya, berbeda dengan di negara lain. Ada negara yang malam hari pun masih panas, ada itu ya, mungkin bisa di googling aja. Dan ada juga negara yang siang hari pun itu dingin, tidak ada panas sama sekali. Nah, ini konteksnya adalah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin di Indonesia juga cocok dengan konteks pada zaman Rasulullah tersebut. Intinya adalah menutup kepala itu termasuk dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis yang dhaif lagi, rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bila imamatin. Bila imamatin, 2 rakaat dengan memakai imamah, penutup kepala yang berupa kain yang ditutupkan, yang dililitkan ya, dalam bahasa kita itu perban ya, itu khairun min sab'ina rakaatan, min sab'ina rakaatin, lebih baik daripada 70 rakaat bila imamatin, tanpa mengenakan imamah. Nah, ini hadisnya dhaif ya. Kemudian ada hadis yang ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, ya'tamu tazdadu hilman. Pakailah imamah. Sekali lagi, imamah itu adalah kain yang dipakai oleh laki-laki dengan cara dililitkan di kepala ya, bentuknya apa terserah. Nah, itu namanya imamah. Ya'tamu bi tazdadu hilman. Dengan memakai imamah itu akan menambah hilm, menambah kelembutan di dalam qalbu dan juga di dalam perilaku atau watak kita. Nah,
pernah dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud. Nah, dari beliau di Probolinggo sana, beliau menjelaskan bahwa kenapa sih secara logis kenapa orang memakai imamah itu kok kemudian dikatakan oleh Rasulullah bisa menambah hilm, menambah kelembutan. Ya karena orang yang memakai imamah itu secara psikologis itu bisa membangkitkan kesejukan, ketenangan gitu ya. Karena orang yang kalau yang kepalanya terbuka itu biasanya lebih bersifat lepas, lebih bersifat bebas begitu ya. Sedangkan orang yang memakai imamah itu akan apalagi sudah menjadi tradisinya para ulama. Biasanya kemudian akan seperti kolbu itu lebih tenang, lebih kalem, lebih dingin, kemudian lebih al-anah istilahnya, lebih perlahan. Dalam bahasa Arab itu al-anah, lebih perlahan, lebih tenang ya. Nah itulah secara logisnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Dan ya itu bisa dibuktikan secara logis, secara empiris. Kemudian ada hadis yang lainnya dalam kitab At-Targhib At-Tarhib juga, al-amaimu tijanul arabi yu'tal abdu bikulli kauratin yutawiruha ala ra'sihi au qalan suwatihi nuran. Nah, memakai pakaian berupa imamah itu tijanul Arab, adalah mahkotanya orang Arab. Nah, karena orang Arab itu memang disifati dengan sifat sederhana ya. Meskipun kaya tapi sederhana. Beda dengan mahkotanya selain bangsa Arab, itu biasanya mewah-mewah, dari emas, dari perak dan lain sebagainya, mahkota ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, yu'tal abdu, seorang hamba diberikan dengan bikuli kauratin, dengan setiap lilitan kain imamahnya, yutawiruha, yang dia lilitkan, yutawiruha ala ra'sihi au qalan suwati, atau di pecinya itu nuran, berupa cahaya. Jadi dengan memakai kain yang dililitkan saja itu kemudian akan menjadi wasilah Allah memberikan cahaya ya. Nah, maka sekali lagi bentuknya terserah. Nah, seringkali yang saya suka pakai itu dan simple lah ya, itu dengan modelnya gutrohnya orang Kuwait atau Qatar ya. Ya seperti ini. Yang penting dililitkan, tertutup kepala yang atas, dan yang penting tertutup lah begitu intinya. Nah, itu dengan semacam ini. Biasanya juga para kiai, kalau para kiai yang di Jawa itu biasanya sekedar dipakaikan biasa begini, lalu dilempar saja begini ya. Nah, itu ada begitu ya, dengan model seperti ini. Yang penting ditutup saja kepalanya. Itu ada yang begini ya. Ya macam-macam lah. Kadang sebuah daerah itu menganggap semacam ini sudah bagus begitu ya. Entah ini memang Allah jadikan semacam itu, tapi di daerah lain, wah itu dandan seperti apa sih begitu ya. Ya kadang ada begitu ya. Makanya disesuaikan dengan sesuatu yang ya dianggap wajar lah gitu. Makanya kalau pakai yang model Qatar atau Kuwait itu biasanya begini ya. Jadi dilipat, dipakai biasa di model segitiga seperti kerudungnya zaman sekarang, lalu dilipat-lipat di sini ya, lalu ditarik ke belakang ya, lalu kemudian ya yang penting ini nyampe ke sini ya, nyampe ke jidat, lalu tarik ke belakang, lalu tarik ke depan, sama yang kiri juga. Nah, ini apakah
yang biasanya dipakai magician, yang penting menutup kepala begitu ya, itu sudah termasuk, ya bisa jadi termasuk, yang penting nawaitunya ingin menjalankan hadis Rasulullah. Meskipun ya perbuatan magician kadang ada sihirnya ya, ada kadang menipunya dan lain sebagainya, itu perkara lain ya, dia urusannya dengan Allah sendiri ya. Nah jadi begini ya, intinya itu menutup kepala, dan kalau sholat ya diangkat aja, diangkat begini ya. Banyak kok tutorial di YouTube cara memakai, nah semacam ini ya, yang penting tertutup aja. Nah ini sudah termasuk, dan dipakai sholat juga sudah keren sekali. Biasanya mungkin bisa dilihat Syekh Ra'ad bin Muhammad Al-Kurdi. Syekh Ra'ad bin Muhammad Al-Kurdi, beliau sering memakai kain yang semacam ini ya. Jadi yang penting dililitkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi dengan memakai kain yang dililitkan semacam ini, laki-laki maupun wanita itu akan diberikan Allah cahaya. Nah cahaya itu tentunya bisa menghidupkan kalbu kita, dan apalagi juga sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir Ma'bud, orang-orang yang memakai semacam ini tentunya tidak akan digunakan untuk maksiat ya, karena yang memakai semacam ini itu sudah sejak zaman Rasulullah itu digunakan untuk kebaikan ya. Apa ada orang-orang yang bermaksiat dengan memakai seperti ini? Jadi memakai seperti ini dulu lalu dipakai bermaksiat, kan tidak ada ya. Nah kemudian ada hadis dalam Sunan Abu Dawud, ini terakhir ya, farqu ma bainana wa bainal kuffar, perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu apa? Lubsul amaimah ya, memakai imamah alal qalanis, di atas qalanis, artinya dianjurkan memakai peci dulu baru dimakai imamah. Nah kalau imamah jadi pakai qalanis, qalanis itu artinya peci, jamak dari qalanswah. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada peci semacam ini ya. Bentuknya ya kita terserah bentuknya, mungkin ada yang kuncung dan lain sebagainya. Nah nanti saya tunjukkan beberapa peci yang saya miliki. Kebetulan saya suka sekali dengan peci yang bervariasi ya. Lagi-lagi peci, songkok, kopiah, kupluk, itu istilah yang bermacam-macam di Indonesia. Jadi kalau pakai hadis ini, farqu ma bainana wa bainal kuffar lubsul amaima alal qalanis. Jadi pakai peci dulu, baru kemudian pakai kolan, pakai apa? Imamah. Nah biasanya kalau sudah pakai peci itu akan cara pakainya berbeda ya. Nah biasanya kita bisa tiru para habaib, dan itu bermacam-macam. Nah apakah harus mengenakan imamah ini harus dengan sanad? Ya sebagaimana dijelaskan oleh Buya Yahya, kalau memang niatnya untuk melaksanakan sunnah Rasul tidak harus pakai sanad, yang penting pakai saja. Kalau niatnya untuk sombong-sombongan, nah maka tidak boleh. Dan apalagi kalau itu menjadi pemandangan umum bahwa di sebuah daerah yang memakai ini hanya orang-orang yang alim, maka tidak boleh orang yang tidak alim memakai peci yang disambung dengan apa namanya ini tadi imamah. Nah diantaranya bentuknya kalau memang bersanad, maka ikuti sanad yang kita dapatkan. Ada yang semacam ini, biasanya panjangnya itu sampai 6 meter panjangnya kain ini, kain imamah. Nah bentuknya terserah. Kalau memang dengan sanad ya pakai sesuai sanad. Kalau tidak ada sanad, yang penting dililitkan ya, yang penting dililitkan, karena memang bunyi hadisnya begitu. Al-amaim itu dalam definisinya kalau kita buka kamus itu yang penting dililitkan. Jadi semacam ini ya, yang penting ditaruh gitu. Nah kalau lepas ya tidak masalah.
Kalau lepas saat kita mungkin sholat, saat kita berkegiatan kok lepas, ya enggak apa-apa, lepas, pasang lagi kita. Dan lepasnya peci itu bukan sebuah yang memalukan begitu ya, jangan sampai ada persepsi semacam itu. Kalau pendek biasanya ya sampai segini aja, tapi kalau panjang itu biasanya bisa jadi kuncir, dilepaskan di belakang begini ya, atau ditaruh, terserahlah, itu tidak terlalu mendasar ya. Dan memang taghtiyah ini adalah sifat dari para ulama, para pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bentuknya terserah, bebas ya. Tapi kalau kita lihat para habaib itu biasanya cakep-cakep ya, bentuknya itu macam-macam. Kalau kita lihat para ulama, sebagian ada yang bentuknya itu ya kita tidak biasa kadang-kadang ya. Kadang ada yang sekedar lurus saja semacam ini ya, yang penting nempel gitu ya. Dan kita jangan sampai gara-gara ada yang pakai kita bentuknya yang cakep, terus ada bentuknya yang aneh lalu kita menghina. Nah itu malah jadi dosa ya. Yang penting itu nawaitunya adalah kita memakai imamah. Nah, farqu ma bainana wa bainal kuffar adalah kita memakai qalanis, kemudian di atasnya ada imamah. Nah, taruhlah bentuknya terserah bentuknya kayak apa ya. Kalau pakai sanad, ikuti sanad. Baik. Nah, kali ini yang saya ingin tunjukkan adalah qalanis, macam-macam peci, songkok, kupluk, kopiah. Di Indonesia itu sebetulnya banyak sekali bentuk-bentuknya, sangat kreatif. Di marketplace banyak tersedia, dan di seluruh dunia juga unik-unik ya, bisa dilihat, dicek aja. Peci di seluruh dunia bentuknya macam-macam. Kalau yang pertama ini ya, bentuk jaring, biasanya dipakai para ulama yang sering pakai imamah. Supaya apa? Supaya ISIS ya. ISIS itu apa ya? Angin bisa masuk, kepala tidak panas, bisa ada udara untuk rambut begitu ya. Dan ini relatif praktis ya, mau dilipat terus ditaruh saku, taruh tas gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, saya punya ini peci, nggak tahu apa istilahnya, di marketplace banyak peci semacam ini. Nah, ini saya dapat berapa ya, 20.000 kalau tidak salah, murah lah. Kebetulan saya punya kepala yang agak besar, ukuran 9 saya ini, padahal tubuh saya nggak tinggi dan juga nggak gendut. Jadi di sini ada lubangnya kalau tidak salah ya. Oh, tidak ada ya. Ini kelemahannya agak ini ya, agak gerah kalau dalam waktu yang lama, dan bisa kan kalau dalam waktu yang lama bisa membuat kebotakan. Baik, itu yang kedua, nggak tahu istilahnya apa itu peci. Kemudian ini peci pakol atau Taliban biasanya istilahnya ya. Nah, tinggal pakai, praktis. Biasanya kalau Taliban itu lebih tebal lagi di sini, lebih kayak donat begitu ya, lebih gendut lagi. Betulnya dipakai begini kalau mau tidur, kalau dingin gitu ya, ngantuk di pesawat atau sedang traveling, enak buat tutup aja, tutup mata gitu ya. Nah, kalau pemakaiannya ketika sholat tinggal dilipat, digulung. Nah, ini dia, dah mau dipakai sholat langsung bisa nempel. Baik, itu dua, peci pakol namanya. Kemudian, nah ini peci Palestina ya, peci Palestina ukurannya ini padahal ukuran 9 loh ya, tapi ukuran 9 di berbagai produsen peci itu kadang beda-beda. Nah, jadi ada bentuk bendera Palestina, peci Palestina ya. Kemudian lanjut, sudah 4 ya. Kemudian ini peci, nah ini banyak sekali, ini nggak ada istilahnya, seringkali disebut peci UJ, padahal UJ dulu masa pakai ini kan, enggak ya. Nah, ini kekecilan juga, ini ukuran 8 ini. Nah, ini saya suka yang semacam ini karena ada seninya banyak dan bentuknya juga macam-macam, bentuk motif seninya. Nah, kalau ini peci As-Saghofah
istilahnya, saghofah. Nah, untuk logonya itu bisa macam-macam, biasanya memang dipakai anak-anak santri Nahdlatul Ulama ya. Dan ini ada bordirannya, cakep, ada lubangnya untuk AC, istilahnya itu peci full AC. Jadi ada lubangnya untuk keluar masuknya angin ya. Nah, ini dalamnya begini ya. Ini saya pakai nomor 10 malahan. Nah, ini dia. Ya, ini bahannya keras, jadi bisa membentuk membentuk, jadi tidak mengikuti bentuk kepala gitu ya. Baik, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Kalau ini istilahnya peci, itu apa itu? Chengho. Peci Chengho istilahnya. Ya, penampilannya seperti ini. Jadi ini kayak apa ya? Kayak bakwan mungkin ya istilahnya. Nah, jadi ada kerucutnya, peci Chengho. Ini juga nomor 9, tapi buat kepala saya masih nggak muat. Yaitu tadi, setiap produsen peci walaupun sama-sama ukuran 9 tapi beda lingkar kepalanya. Nah, baik, sudah 6, nggak tahu berapa lah. Nah, itu tadi saya tunjukkan saghofah. Nah, di sini ada saghofah yang bentuk terompah, na'lu Rasulillah. Nah, dipakai seperti ini saya suka karena bentuknya rapi ya, dan ada bordir-bordirnya, tapi ini tidak ada anginnya. Baik, sudah berapa itu pecinya? Nggak tahu ya. Terus ini ada peci, nah, Mickey Head istilahnya, atau pecinya Ustadz Somad, karena yang pertama kali mempopulerkan itu Ustadz Somad. Peci Mickey Head, jadi kayak topi tapi dipotong begitu ya. Nah, ini ada, saya suka ini, bisa dikecilkan. Biasanya saya pakai dengan anak saya gantian. Nah, kayak pecinya vampir gitu ya. Vampir di film-film vampir itu ada. Tapi ya Mickey Head istilahnya ya kalau nyari. Terus ini peci, ini juga peci Chengho katanya. Jadi campuran antara pakol tadi ya, tapi ini tidak bisa dipanjangin, campuran antara pakol, jadi ini lebih tebal. Terus ada kubah Chengho-nya, Chengho atau peci Cina atau apalah istilahnya ya. Jadi lebih tebal, dan ini nggak bisa nempel ke tempat sujud kalau setebal ini. Jadi untuk gaya aja lah. Nah, kalau mau sholat ya harus diangkat. Nah, semacam ini ya, diangkat. Oke, bisa di peci Chengho ya istilahnya, atau peci kerucut, kadang-kadang diistilahkan begitu di marketplace. Baik, yang ke selanjutnya, nah ini peci kerucut, peci biasanya disebut peci sufi atau peci kerucut atau peci kuncung atau peci naksabandi atau peci hakoni dan lain sebagainya. Nah, kan bisa dilihat ya. Nah, ini jadi ada kuncungnya di sini, karena kalau kita lihat di museumnya sejarah yang merekam sejarah Rasulullah, itu bahwa Rasulullah pakai peci yang kerucut semacam ini. Ya, saya belum mempelajari riwayat-riwayatnya. Nah, ini saya beli waktu saya masih sekolah SD kalau tidak salah, sekolah dasar, makanya nggak muat, dan saya cari-cari di marketplace susah dapetinnya, dan harganya juga mahal ya, padahal saya suka bentuknya. Jadi biasanya itu terus kan kuncung begini ya, terus biasanya dipakai surban. Nah, biasanya yang pakai peci semacam ini adalah Syekh Hisham Kabbani atau Syekh Said Saif bin Alwi. Beliau sering pakai peci begini ya, dan selalu bahkan, nah itu biasanya terus dipakai imamahnya begini. Imamah itu dalam bahasa kita sorban ya.
Nah ini dia, biasanya seperti ini tampilannya. Kalau panjang enak, ini lebih panjang kainnya, surban 6 meter begitu ya. Dicari aja di marketplace imamah atau surban. Nah sebenarnya saya suka semacam ini, tapi masyarakat setempat masih belum biasa melihat pakaian yang semacam ini, jadi nggak pantas lah. Nanti terkesannya adalah mencari popularitas atau gaya-gayaan, sombong dan lain sebagainya, tidak bagus. Intinya adalah pakai di tempat yang memang sudah biasa. Nah semacam ini ya kurang lebih. Baik, lanjut. Sudah berapa nggak tahu, dihitung aja. Nah ini peci bulu atau peci Rusia atau pecinya Khabib Nurmagomedov ya, peci bulu. Kadangkala disebut peci Cak Nun, kadangkala disebut peci Maiyah. Nah banyaklah istilahnya. Intinya itu peci bulu gitu ya, bentuknya kayak ya bulu memang, jadi kayak apa ya, kadangkala ya orang-orang itu usil ya nyebutnya itu peci orang sakit kepala. Ya itu istilah ya, terserah lah, yang penting jangan sekali-kali menghina orang muslim ya. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, itu hadis riwayat Muslim. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan, dan menghina dan membunuh orang muslim itu adalah kekufuran. Baik peci bulu atau peci Nurmagomedov atau peci siapa itu, peci Maiyah, peci Cak Nun. Nah terus ini kupluk. Nah kadangkala pecinya maling. Nah ini sebenarnya bisa dipakai sholat, atau kupluknya siapa itu, Ustadz Hanan At-Taqi. Nah biasanya begini ya pemakaiannya kalau tidak salah ya. Nah semacam ini, telinganya masih kedengaran. Kalau dingin ya ditutup, nah kalau tidur nih gini kan. ya itu biasanya. Kadang-kala juga cewek-cewek yang nggak berhijab itu pakai begini ya. Kalau cewek yang berhijab pakai begini ya, selagi kupluk ini tidak menjadi khasnya laki-laki ya, cewek boleh-boleh aja pakai. Kalau ini pakaian, kalau ini menjadi khas, tidak menjadi khasnya laki-laki atau cewek ya bebas pakainya. Ya sama halnya apa namanya, sandal ya, sandal swallow itu ya, itu mau dipakai cewek atau cowok kan tidak menjadi khas. Nah ini dipakai sholat juga bisa. Kupluknya Ustadz Hanan At-Taqi atau kupluknya siapa itu ya tidak menjadi khasnya orang muslim juga ya. Orang-orang non muslim juga kadang pakai peci itu. Nah kemudian ini sudah berapa itu ya. Nah ini kemudian pecinya, peci Turki atau peci Ottoman. Nah ini dia, ini saya paling suka ini karena khas seninya ya. Kalau kita pakai ini kadang orang-orang itu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang berlebihan gitu. Tapi kalau kita pakai peci yang khasnya ulama kadang dianggap berlebihan, nggak tahu itu kenapa. Nah pakai begini, ini pecinya Ottoman atau Turki atau Ertugrul namanya ya. Itu bisa dicari aja di marketplace, banyak kok. Ya, saya dapat harganya juga murah, nggak sampai 100.000 ini di khas Turki begitu ya. Nah saya waktu dulu pernah ke Istanbul itu nggak sempet beli itu. Nah tapi saya juga ke Istanbul juga nggak ketemu orang-orang yang pakai begitu. Nah ini kemudian peci goni. Nah ini khasnya orang-orang perang katanya. Saya pernah pakai ini terus ketemu ustadz itu, wah keren nih peci perang ini gitu ya. Nah ini peci perang ini lebih bersahaja ya, nggak kelihatan orang kaya. Saya juga suka, ini lebih alami, peci goni istilahnya ya. Baik selanjutnya peci, ya ini namanya peci apa ya namanya ya, peci Teuku Umar atau peci Aceh. Nah Ustadz Adi Hidayat pernah pakai ini, atau Ustadz Muhammad Idrus Ramli. Nah pakai ini, saya suka ini karena ada etnik seninya ya. Nah ini bisa dilihat
Tapi ini saya ukuran 9 aja masih kecil, katanya harus ukuran 10 walaupun kebiasaannya ukuran 9. Nah ini di bordir karetnya ya, bordir mesin. Baik, lanjut. Nah ini yang saya juga agak teka-teki, katanya ini PC-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau peci sufi istilahnya juga di marketplace itu, kadang juga peci Qadiriyah. Nah saya juga pertanyaan, apa betul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memakai peci yang bahannya begini, bentuknya begini? Saya pertanyaan, apa iya? Nggak yakin saya, soalnya gimana ya, kalau dipakai sholat dahi nggak bisa nempel tempat sholat, tempat sujud begitu ya. Terus warnanya juga kesannya gimana gitu ya. Terus apa iya pecinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bahannya busa begini? Ini busa loh ya, ini busa loh. Nah ini putihnya busa. Harusnya kalau normalnya itu pakai serban dililitkan, jadi kayak kalau sekarang itu kayak pecinya orang-orang Damaskus, Suriah, kayak Syekh Ramdan Al-Buti, beliau pakai peci agak tinggi terus dililitkan serban. Nah mungkin ini salah paham begitu ya mungkin ya, tapi barangkali mau dipakai karnaval juga bagus lah untuk anak-anak tampil di acara PHBI, boleh, keren itu. Baik, ini masih ada banyak itu ya. Ini peci Habib Syekh atau pecinya Habaib, biasanya pakai peci-peci yang santai begini ya, bahannya lentur tipis dan ada bentuk kayak apa ini ya, kayak biskuit. Nah atau kayak pecinya perawat mungkin ya. Nah ini peci Habaib, peci Ahbabul Mustafa atau pecinya Habib Syekh yang mempopulerkan itu Habib Syekh ini ya. Jadi di sini ada jahitannya. Baik, lanjut. Peci selanjutnya ini dia, peci khas Mesir atau Al-Azhar. Itu ada kok di marketplace, peci Mesir atau peci Al-Azhar ya, atau peci Syekh istilahnya. Sebetulnya nggak begini ya, yang bener ini kan jadi satu sudah mateng ya. Sebetulnya ini kuncir terus dililit pakai serban yang aslinya ya. Tapi yang namanya kadang-kala kita ambil praktisnya aja, yang penting dari jauh kelihatannya seperti ulama Al-Azhar, ulama Mesir gitu ya. Nah, semacam ini. Kalau yang asli itu peci apa gitu, ada istilahnya sendiri ya. Baik, kita lanjut peci. Nah ini masih lanjutan peci yang tadi ya, sama intinya peci UJ istilahnya, yang intinya itu ada seni-seninya, ada model-model motif-motif yang unik-unik dan sangat bervariasi, sangat kaya kita Indonesia itu ya, banyak sekali bentuknya. Nah ini peci Ma'iyah, peci Cak Nun. Memang peci resmi yang dipakai jamaah Ma'iyah itu ini ya, jamaah majelis Ma'iyah. Bedanya cuman warna, kadang hijau, kadang merah, kadang hitam. Nah itu sebetulnya begini, tinggal dilipat ke atas sesuai kebutuhan, sesuai bentuk kepala juga. Nah itu peci Ma'iyah, peci Cak Nun. Baik, nah di sini saya cuman mereview ya, tidak menginikan komunitas, tidak mengomentarinya. Baik, selanjutnya ini peci Istanbul, bukan peci Istanbul ya, peci Maroko, kadang-kala disebut peci Maroko atau peci Turki juga. Nah ini pecinya itu tinggi, terus bahannya busa juga, terus ada kunjirnya. Nah biasanya itu diputar-putar begini, nggak bisa muter ya, kurang tebal ya. Jadi peci kunjung atau peci Mesir itu istilahnya ya, ada warna merah, hitam, biru, macam-macam. Soal warna bervariasi. Nah ini kemudian peci yang biasa dipakai
anak-anak Temboro atau jamaah tabligh atau ini istilahnya peci Pakistan. Nah, peci Pakistan. Nah, tinggi ya. Ini saya jadi ingat almarhum Rama Aipama. Pecinya semacam ini ya. Itu bentuknya ada yang macam-macam, bervariasi ya, dan motifnya juga sangat kaya. Nah, ini saya punya dua. Nah, saya suka. Biasanya dipakai kalau yang paling terkenal itu dulu ada yang namanya Ustadz siapa begitulah, yang promosi umroh di salah satu stasiun televisi itu selalu pakai peci yang tinggi semacam ini ya. Nah, ini dia. Ini peci Pakistan istilahnya, atau peci ya Pakistan, peci Pakistan, peci Temboro kadang-kadang istilahnya ya. Baik, lanjut. Nah, ini peci ini yang sering di online shop itu disebut peci Taliban atau peci UJ. Nggak jelas ya kenapa disebut begitu, nggak ada sejarahnya, dan ini jaring-jaring. Mungkin itu hanya nebeng nama aja, nebeng tenar. Nah, ini enak, ringan, ini tembus ini ya, jadi tidak gerah ya. Oke, lanjut, masih ada beberapa ini dulu aja ya. Ini peci Pak Haji, peci batok, kadang-kala disebut peci batok atau peci Pak Haji. Ini saya awalnya itu beli nomor 9, sama penjualnya dikirim nomor 8. Peci Pak Haji atau peci batok ya. Ini bahannya keras, jadi kayak bahannya kerah begitu ya, bahannya kerah jadi keras, dan ini agak gerah. Biasanya kiai-kiai yang atau santri-santri yang memakai ini dalam waktu lama itu akan gerah di kepala ya. Nah, kadang-kala ada kiai yang memakainya ini terus dipakai ini, dipakai serban, dipakai imamah. Nah, begini juga bisa. Atau, nah di sini saya mereview, ini bukan jualan ya, tapi kalau ada, dan saya juga nggak dapat royalti apapun dari produsen pecinya ini. Nah, kalau ada yang mau beli titip ke saya, silahkan, nanti saya beli banyak. Nah, baik begitu ya, kadang-kadang dipakai begitu atau lurus. Saya sering lihat kiai-kiai itu pakai sekedar lurus gini aja ya, atau kadang itu di sekedar ditaruh gitu ya, bentuknya lurus begini, sekedar ditaruh begini. Jadi ada yang kiai-kiai yang semacam itu, ada juga yang bentuknya itu begini, ada yang dililitkan. Kalau panjang itu biasanya kiai-kiai sepuh, biasanya kalau Jumatan. Nah, itu begini, seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar itu masih menjadi kebiasaan beliau memakai ini agak panjang tapi ya. Nah, agak panjang beliau. Nah, itu variasinya. Baik, lanjut ya. Masih ada lagi ini peci, istilahnya peci Bani Hashim. Biasanya dipakai Habib Umar Mutahar. Warnanya merah biasanya, kadang hijau, variasi lah ya. Saya sering juga orang-orang Arab di Ampel Surabaya pakai peci yang semacam ini. Nah, praktis dan nggak tahu ya, masyhur aja di kalangan orang Arab, jamaah istilahnya. Baik, lanjut. Peci apa lagi ini? Saya tadi belum menunjukkan peci yang oh sudah ya, sudah. Nah, ini peci sudah, peci kupluk biasa. Ini peci istilah, kalau dulu ini beli saya waktu masih kecil, ini sudah penyot semuanya, ini nggak berbentuk. Ini pecinya Andrea Hirata mungkin ya, jadi bentuknya nggak jelas. Saya juga ini sudah rusak ya. Baik, ini yang terakhir. Nah, peci imamah praktis siap pakai.
Nah, ini saya dapat dari toko yang beliau pemiliknya itu adalah Habib. Saya nanya ke beliau, apakah saya tidak punya sanad boleh pakai peci praktis ini, apa surban praktis ini, imamah praktis ini? Jawab beliau, boleh selagi nawaitunya adalah melaksanakan sunnah Rasulullah dan tidak untuk gaya-gayaan, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk gharar atau gharar ya, menipu umat ya. Dan biasanya saya pakai ketika ngaji hadis atau menjelaskan kitab-kitab. Nah, saya pakai ini. Kalau di tempat umum saya nggak berani memakai ya, karena nanti akan menjadikan image, wah itu Mas Brili itu pakai peci itu emangnya sudah alim apa ya, semacam itu kan kadang-kala muncul ya. Nah, ini enaknya praktis itu, ini ada buntutnya ya, sebetulnya ada ekornya, itu kita tinggal pakai aja. Nah, ini pecinya sudah baku dan semakin murah harganya sekarang. Dulu saya dapat ini harganya cuman 80.000 kalau tidak salah. Nah, sekarang lebih murah lagi, 60.000 sudah dapat. Nah, ini ya, bentuknya macam-macam. Intinya kalau karnaval itu janganlah pakai ini untuk lucu-lucuan, jangan ya, nggak boleh. Ini untuk kemuliaan aja, jangan dibiasakan apa-apa yang berbau agama dibuat guyon, dibuat canda-canda. Nah, baik itu biasanya juga. Nah, ini topi itu sebenarnya termasuk taghtiyah ya. Tadi kita hadis yang pertama, taghtiyatur ra's bin nahar fiqhun. Nah, menutup kepala ketika siang hari itu adalah pemahaman yang baik terhadap agama. Dan wabillaili ribatun, maka memakai topi ini kalau kita niat melaksanakan hadis Rasulullah bisa dicatat oleh Allah sebagai bentuk kita melaksanakan hadis Rasulullah. Tapi kalau kita tidak niat apa-apa, ya sudah, sekedar menutup kepala saja. Nah, kadang-kadang dikombinasikan dengan serban yang dililit semacam ini ya. Kadang-kadang rapper muslim itu kadang begini ya. Nah, semacam itu. Ya, boleh-boleh aja lah, namanya gaya, selagi itu tidak menjadi khasnya orang-orang non-muslim. Nah, itu sah-sah aja dan bagus. Selagi itu bagus, nggak melanggar syariat, ya pakai aja, silakan. Namanya seni, biar tidak bosenin ya. Kadang-kala juga Ustadz siapa itu yang terkenal, beliau Ustadz Handi Boni ya, pakai topi mancing, ini istilahnya ya. Kalau kita mancing pakai topi atau topi berkemah, topi apalah, topi main lah, topi camping. Nah, baik, sekian pemirsa, ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Agak panjang tapi bermanfaat. Intinya adalah memakai bentuk peci apapun, songkok, kopiah, kupluk, yang penting itu kita niatkan melaksanakan hadis Rasulullah, taghtiyah, menutup kepala, dan itu kita gunakan untuk ibadah. Apalagi itu bentuknya imamah di atas kolan suah, di imamah atau lilitan kain di kepala setelah kita pakai peci, maka itu adalah kita niatkan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Maka insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ibadah. Lebih dari itu, dengan kita membeli produk-produk muslim, maka akan bergerak ekonomi Islam. Dan yang untung juga Islam itu sendiri. Dengan umat Islam kaya, maka Islam akan semakin terbantu ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.